Selamat malam anak-anak. Hari ini saya mau bikin video penjelasan tentang materi ulangan ya. Jadi persiapan lah buat kalian. Nah, saya udah siapin 15 soal buat kalian. Yang satunya itu sensor ya. Oke, kita mulai dari nomor yang pertama ya. Perhatikan gambar berikut nih. Ya, anggap aja nih panjangnya berapa ya? 28 aja ya. Nih 28 misalkan. Ini juga 28. Berarti berapakah luas dari daerah arsiran? Ya. Nah, kita pakai garis bantu dulu ya di sini dan ke sini ya. Terus kalian potong di sini nih. Nah, jadi kalian cari satu area ini aja. Ya. Nah, gimana carinya? Carinya itu 1/4 lingkaran dikurangin sama segitiga. 1/4 lingkaran. Kalau misalkan ini panjangnya 28, maka ini juga 28 juga ya. Nah, terus ini 14, ini 14 gitu ya. Nah, sekarang kita cari 1/4 lingkaran yang dimana jari-jarinya itu 14. Jadinya 1/4 pi kali 14 kali 14 gitu ya. Dikurangin sama segitiga. Nah, segitiganya yang ini nih. Gitu ya. Jadi segitiga rumusnya itu alas kali tinggi bagi 2. Jadi dalam hal ini 14 kali 14 kali setengah gitu ya. Nah, kita bisa bongkar ini jadi 1/4 kali 22/7 kali 14 kali 14 gitu ya. Nah, 7 sama 14 bisa dicoret 2. Terus ini kan 44 nih. Sama 4. Nah, langsung aja ya jadi 11. 11 kali 14 1 5 4. Sedangkan yang ini kita bisa coret dia 7. 14 kali 7 98. Gitu ya. Berarti 154 kurang 98 jadinya 56. Nah, 56 itu khusus untuk satu ini doang nih. Nah, ya. Kalau kalian lihat di sini ada 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, jadi cara gampangnya tinggal 56 dikali dengan 8. 8 kali 6 48, 4 simpen. Gitu ya. Jadi jawabannya 448 untuk nomor yang pertama ya. Lalu kita lanjut ke nomor yang kedua. Diketahui panjang AB 20, BC 12, AC 16. AB ini yang gede ya, ini 20, BC-nya 12, terus AC-nya 16. Nah, tentukan selisih jari-jari lingkaran luar dan lingkaran dalam. Oke, kita cari lingkaran. Dia mintanya luar dulu ya. Yaudah, cari yang luar ya. Luar itu R gede. R gede sama dengan A kali B kali C per 4L ya. Nah, dalam hal ini AB itu adalah diameter ya. Berarti sudut yang terbentuk dari ACB itu pasti 90 derajat ya. Jadi udah pasti ini adalah segitiga siku-siku ya. Maka R gede adalah A-nya
12 kali 16 kali 20 gitu ya, sisi segitiga. Per 4 kali, nah ini luas segitiga, tinggal 12 kali 16 bagi 2. 12 kali 16 kali setengah gitu ya. Nah, otomatis 12 sama 12 bisa dibuang, 16 dan 16 juga bisa. Dan 20 dibagi 4 adalah 5. Maka 5 dibagi setengah, hasilnya 10. Nah, ini baru untuk jari-jari lingkaran luar. Bagaimana dengan yang dalamnya? Berarti R kecil ya. R kecil adalah L per S. Nah, luasnya kita tahu. 12 kali 16 kali setengah gitu ya. Per S itu setengah keliling. Nah, kalian bisa tambahin ini 16 tambah 12 tambah 20 ya. 28 jadi 48. Ini kelilingnya. Maka setengahnya dari 48 itu 24. Ya, ini S-nya nih. Nah, tinggal taruh deh di sini 24. 12 sama 24 coret 2. 16 dibagi 2 8. Tinggal 8 per 2 adalah 4. Nah, berarti tinggal jari-jari besar 10 dikurangin jari-jari kecil 4. Hasilnya 6. Nah, gitu ya. Gampang kok. Lanjut kita ke nomor 3. Kelebihan dikit. Gini. Nah, nomor 3 khusus untuk nomor 3 ini saya kasih soal yang kalian harus analisa. Jadi untuk nomor 3 ini saya sensor ya. Kita lewatin. Lanjut di nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Tentukan keliling dari arsiran gambar di samping ya. Ini saya kasih ini 14. Ini berapa ya? 14 gitu ya. Ini ambil contoh doang sih. Jadi tentukan keliling dari arsiran di samping. Gampang nih ya. Jadi kalau keliling dijumlahin aja ya. Keliling yang besar, paling besar, tambah keliling yang tengah, tambah keliling yang kecil ya. Jadi kalau keliling yang besar itu diameternya berapa tuh? 14 kali 3. 42 ya. Jadi pi kali 42 tambah keliling yang sedang ya. Pi kali 28 tambah keliling yang kecil. Pi kali 14. Jadi kalau dijumlahin semua adalah pi kali 84. Ya. Terus bisa kita rapihin. 22 per 7 kali 84. Coret 12. Ya, jadi 264. Ya, gampang sekali ya. Kita lanjut ke nomor 5. Nah, untuk nomor ini kita perhatikan gambar di bawah. Panjang X, Y berapa? Oke, sekarang saya pakai angka di sini 30, di sini 40 ya. Maka langkah pertama kalian harus cari yang miring dulu dari sini sampai sini nih. Ingat gak? Kalau 30, 40, triple Pitagoras, pasti yang di sampingnya 3, 4, dan 5. Pastilah ini 50 ya. Gitu. Sekarang kita cari berapa sih panjang yang ini. Oke, gampang. Cara cepatnya nih ya. 30 kali 40 dibagi 50. Ini saya kasih cara yang cepat ya. Kenapa boleh gitu? Karena ini di sini siku-siku ya.
Nah, kalau udah begini kan gampang hitungnya. Jadi ini tinggal dicoret. 30 kali 4 120 dibagi 5. Dapatnya 24. Nah, 24 tuh yang di sini nih 24. Di sini juga pasti 24 karena sama, ya. Nah, sekarang kalian bisa cari 30 sama 24 di Pitagoras. Kita bikin nih ya segitiganya ya. Nah, gini ya. Dimana ini 30, ini 24, nah ini berapa gitu kan. Nah, kalau kita bagi 6 nih, hasilnya kan 5, 4, pasti di sini 3. Ya, semua dibagi 6. Ya, 30 bagi 6, 5. 24 bagi 6, 4. Berapa dibagi 6? Hasilnya 3. Ya, dengan gampangnya kita kaliin aja 3 kali 6. Pasti di sini 18. Ya, ini nih 18. Berarti di sini 18 juga ya. Tinggal XY adalah 50 dikurangin 18 dikurangin 18. Ya. Jadinya berapa nih? Gitu. Ini kan 36. 50 dikurangin 36, 14. Jadi panjang XY adalah 14. Ya. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Perhatikan gambar berikut. Ya. Saya kasih di sini 6. 6 di sini 8 ya. Nah, maka caranya itu kita pakai perbandingan ya, kecil banding gede. Ya, kalian bisa lihat segitiga yang ini dulu nih. Yang pertama adalah segitiga ABQ. Ya. Kecil ini kita kasih nama L. Ya, kalau kita gambar gini ya. 6 3 ini L. Ini 8. Ya. Berarti L per L tambah 8 sama dengan 3 per 6. Kita tulis L per L tambah 8 sama dengan 3 per 6. Boleh kita kecilin 1, 2, lalu kita kali silang. Jadi 2L sama dengan L plus 8. Maka L adalah 8 juga. Ya. Lebar sungainya adalah 8 meter. Nah, lalu kita menggunakan cara yang sama tapi untuk yang sebelah satunya ya. Yang untuk PQ ya. Nah, segitiganya saya gambar di sini. Gini. Ya, ini PQ. Di sini tadi 3. Ini 8, ini 8 gitu ya. Nah, berarti sekarang kecil per besar. Berarti 8 per 8 tambah 8, 16 sama dengan 3 per apa ya? X ya di sini ya, 3 per X. Boleh coret sini 1 dan 2. Maka X-nya adalah 2 kali 3. X sama dengan 6. Ya, berarti panjang PQ adalah 6. Ya. Gampang sekali ya. Jangan lupa segitiganya. Yang pertama ABQ. Nah, segitiga yang selanjutnya adalah BPQ atau BQP ya. Kita lanjut ke nomor 7. Sebuah foto ditempel pada karton seperti gambar, di mana sebelah kiri, kanan, dan atas foto masih dikasih ruang ya sebesar 2 cm. Ya berarti ini 2, ini 2,
Ini 2. Di sini yang 40. 50 deh. Oke, ya. Jadi lebar dasarnya itu 40, sedangkan lebar fotonya adalah 40 kurang 2 kurang 2. Ya. Nah, cara konsepnya adalah luas karton dikurangin luas foto. Di mana luas kartonnya itu 40 kali 50, ya. Luas foto, nah kita kurangin nih. Berarti 40 kurang 2 kurang 2, 36. Nah, berarti yang sebelah satunya lagi berapa nih yang panjangnya, ya kan? Yuk kita bikin perbandingan. 40 banding 50. Ini sebangun ya fotonya ya. Jadi 40 kurang 2 kurang 2, 36. Berbanding berapa gitu ya. Kalau kita kecilin ini jadi 4 dan 5. Dan 4 bisa dicoret sama 36 jadi 9. Maka 5 kali 9 adalah 45. Ya, jadi panjang bagian atas ke bawah ini adalah. Nah, sekarang tinggal kita kurangin 40 kali 50 dikurangin luas foto. Ya, yaitu 36 dikali sama 45. Ya, ini 2000 dikurangin 1620. Ya, maka 2000 dikurangin 1620 380. Ya, itu hasil dari luas karton yang tidak tertutup foto. Yuk kita lanjut di nomor 8. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, hitunglah nilai dari W. Nah, untuk yang ini gampang. Tinggal kalian 15 kali seberang sini. 15 kali 12 tambah nanti 40 kali seberang sana. 40 kali 8 bagi, nah 8 tambah 12 nih, 8 tambah 12 jadinya 180 ditambah 320 dibagi 20, 500 dibagi 20 hasilnya 25. Ya, itu untuk nomor 8. Kita lanjut di nomor 9. Nah, ini udah pernah ya, jadi harusnya nggak bermasalah ya. Ya, mungkin ada sedikit perbedaan, hanya sedikit. Kalian lihat lambang ini dan lambang ini. Itu sama dengan ini dan ini. Artinya sudut diantaranya itu adalah sama. Kalau di sini C plus 6, maka di sini 44. Jadi 44 itu sama dengan C tambah 6. Maka nilai C adalah 44 dikurangin 6. 38. Ya. Oke, kita udah dapat 1 nih, 38. Terus, nah, di depan sudut yang tadi si 44 itu ada 101. Di depan yang C plus 6 juga ada ini. Berarti ini dua hal yang sama ya. Jadi 101 itu nilainya sama dengan 2B tambah 11. Jadi 101 dikurangin 11 adalah 2B. Ya, hasilnya 90 adalah 2B, maka B adalah 45. Oke, sekarang kalian udah dapat B dan C ya. Kita cari yang lain. Nah, kita bisa lihat dari sudut yang pertama ini mengarah ke garis miring adalah 111. Nah, dari sudut pertama yang gambar kedua ke garis miring hasilnya 3A.
maka 111 itu sama dengan 3A. Di mana A adalah 111 dibagi 3. Hasilnya 37. Nah, sekarang kalian udah bisa dapat A, B, dan C. Ya. Masalahnya di sini ada D, ada E. Kita pakai gambar yang kedua aja dulu ya, karena udah hampir lengkap. Jadi kalau kotak itu prinsipnya sudutnya itu 360 di kotak. Segi 4, sorry. Ini kan segi 4 semua. Ya. Jadi 44 ditambah 111 ditambah 101 tambah 2D itu harusnya 360. Nah, kalau kita jumlahin semua ini adalah 155 ditambah 101 tambah 2D adalah 360. Maka 256 tambah 2D nih adalah 360. Maka 2D adalah 360 kurang 256. 104. Ya. Sempit nih. Berarti D-nya adalah 104 dibagi 2 ya. D sama dengan 52. A, B, C, D udah dapat. Tinggal cari E-nya. Oh, ini sama dengan ini ya. Berarti 2D sama dengan E. Maka nilai E adalah 104. A-nya itu 37 ya. 37 kurang B 45 kurang C, C-nya 38. Tambah. Kurang D mana ya D? 52. Tambah E-nya 104. Oke, dari sini aja udah ini sama ini 75 ya. 75 kurang 45 tuh 30. Terus ini kalau sering dikalkulasi itu 52 jadinya. Nah, gini ya. Jadi hasilnya 82. Ya, ini untuk soal latihan. 82. Nanti kalian hati-hati, saya bisa ganti di bagian sininya ya. Bisa saya ganti-ganti. Oke, lanjut di nomor 10. Perhatikan gambar berikut. Nah, yang ini saya kasih angka. Acak aja nggak apa-apa ya. Asal kalian ingat konsepnya. Misalkan di sini saya kasih 14. Di sini saya kasih 20 ya. Maka cara cari EF-nya adalah 20 kurang 14 dibagi 2. 6/2. Maka hasilnya 3. Ya. Ini saya kasih cara singkatnya. Ya, sebelumnya kan saya udah jelasin cara aslinya ya. Tapi kalau untuk ulangan ya kalian harus cerdik menggunakan waktu seefisien mungkin. Oke, semoga kalian ingat dengan cara ini. Lanjut untuk esai sekarang ya. Nah, kita lihat nih pertama kali adalah segitiga yang ini. Dan segitiga bawahnya. Ini dua segitiga yang sebangun lah. Nah, kalian bisa lihat basicnya ini 36 dan 18. Berarti 2/1. Kalau ini 2/1, maka ini juga 2/1 sama yang ini. Jadi misalkan ini 30, maka di sini 15. Nah, sama juga dengan yang di sini. 2/1. Kalau ini 12, maka ini 24. Jadi untuk pertama kali kita udah bisa dapat dua variabel yaitu M dan N. Selanjutnya R dan P ya. Nah, kita bikin garis baru deh.
Gitu. Ini 18. Ini R, ini P, ini 30, ini 15 gitu ya. Ini 9. Ya, berarti kecil per gede. 30 per 30 tambah 15, 45 sama dengan R per 18. Ini kalau dikecilin kan jadi 2/3 ya. 2 per 3 sama dengan R per 18. Ini boleh dicoret 6, maka nilai R-nya adalah 2 kali 6, 12. Terus sama yang P nih. 30 per, sama kayak tadi ya, 45 sama dengan P per P tambah 9. Jadi ini kecilin 2 per 3 sama dengan P per P plus 9. Kali silang 2P plus 18 sama dengan 3P. Maka nilai P adalah 18. Ya. Nah, gitu untuk yang satu esai. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Nah, untuk yang nomor 2 ini saya kasih ya, misalkan ini 14. Jadi jadinya 14. Nah, luas dan keliling arsiran. Nah, kita pakai garis bantu sini dan sini ya, gitu. Maka, nah, untuk kalian tahu ini ada 2 jari-jari yang berbeda ya. Ini jadinya 14, ini kasih nama R aja ya, R. Oke, berarti ini 14, ini R, ini belum tahu berapa nih. Oh, kalau ini 14, ini 28 ya. Semua dari atas ke bawah 28, berarti ini adalah 28 kurang R ya. Jadi kita bisa bikin kayak segitiga begini loh. Gitu ya. Dimana ini 14 tambah R. Di sini 28 kurang R. Di sini adalah 14. Konsepnya, konsep Pitagoras, balik-balik lagi ya. Jadi 14 kuadrat ditambah yang samping sini, ini kan kaki-kakinya ya. 28 minus R kuadrat sama dengan 14 plus R kuadrat ya. Jadinya 196 tambah 28 minus R di kuadrat 784 min 56R plus R kuadrat sama dengan 196 min plus 28R plus R kuadrat. Nah, 195 buang aja ya, udah sama. R kuadrat juga buang aja, juga sama. 784 minus 56R sama dengan 28R. Pindahin. Ini pindahin ke sana. Jadi 784 sama dengan 84R. Berapa sih? 784 dibagi sama 84. R adalah 784 per 84. Dapatnya 91/3. Ya, atau 28/3. R-nya adalah 28/3. Ya. Nah, kalau udah dapat nilai R-nya, baru kalian cari satu-satu. Untuk kelilingnya adalah satu lingkaran full ya, ini ya. Satu lingkaran full ini kan 1/4, 1/4, 1/4, 1/4. Satu lingkaran gede tambah satu lingkaran kecil ya. Tapi kalau untuk luasnya
Nah, gitu. Berarti gini sebenarnya tuh ini tempelin ke sini, ini tempelin ke sini, setengah kotak doang. Ya, setengah kotak dikurangin lingkaran kecil. Jadi kotaknya itu kan tadi 14. Kali ini 14, kotaknya itu tadi kan 28 ya. Berarti 28 kali 28 per 2 dikurangin pi r kuadrat. Untuk yang kecilnya ya. Jadi coret berapa nih? 196 dikali 2, 392 ya. 392 dikurangin 22 per 7 kali jari-jarinya 28 per 3, 28 per 3. Coret 4. Berarti 392 dikurang, jelek nih angkanya ya. 22 kali 4 kali 28 dibagi sama 9. Dikurangin 273. 7 per 9. 118. 2 per 9. Nah ini untuk yang luasnya. Kalau keliling, tadi kita tinggal keliling lingkaran besar ditambah keliling lingkaran kecil. Ya, ini saya tambahin space-nya karena sempit. Berarti tinggal keliling lingkaran besar. Pi berapa tadi ya? 28. Tambah pi 28 per 3. Ya. Nah, jadinya berapa nih? 22 per 7 kali 28 tambah 22 per 7, 28 per 3. Ini boleh coret 4, jadinya 88, coret 4, 88 per 3. Ya. 88 bagi 3. Jadi 117. 1 per 3. Nah ini. Oke, lanjut nomor 3 ya. Perhatikan gambar di bawah ini, tentukan nilai dari A tambah B tambah C tambah D, begitu ya. Ini perbandingan seperti biasa, kecil per gede ya. Contoh nih, saya ngitung yang nilai B dulu ya. 8 per 20. 8 per 20 sama dengan B per 50. Ya, jadi ini boleh dikecilin nih, nolnya dibuang. 8 kali 5, 40 per 2 sama dengan B. Maka B-nya adalah 20. Langsung dapat 20 ya. Terus, pakai hal yang sama, 8 per 20 sama dengan A per A tambah 18. Sama dengan A per A tambah 18. Kecilin, bagi 4. 2 per 5 sama dengan A per A tambah 18. Maka 2A tambah 36 ya, ini kali silang ya. Sama dengan 5A. Maka 36 adalah 5A kurang 2A. Ya, A-nya 12. Dapat nih 12. Ini 20, 10, D, 18, 12. Oke. Caranya tuh kecil per gede sama dengan kecil per gede gitu ya.
18 per 18 tambah 12, 30 sama dengan D per D tambah 10. Ini bagi 6 aja ya. Berarti 3 per 5 sama dengan D per D tambah 10. Kali silang 3D tambah 30 sama dengan 5D. Maka 30 adalah 5D kurang 3D, 2D. D-nya 15. Ya, D-nya 15. Tinggal cari C sekarang. 15 per 15 tambah 10 sama dengan C per 20. Jadi 15 per 25 C per 20. Ya. Jadi 15 kali 20 berarti sini ya. C sama dengan 300 per 25. 12. Ya, kalau misalkan tentukan nilai A, B, C, D ya tinggal ditambahin aja. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika FD 20 cm, maka berapa panjang BC? FD FD 20, maka ini 15 ya. Saya kasih ini 7 deh. Ya. Jadi kalau 15 ini 20, ininya 7 ya. 15 sama 20 Pythagoras dapatnya 25. 7 sama 25 juga dapatnya 24. Tinggal cari BC-nya berapa. Nah, kita cari FB-nya ya. Jadi 15 kali 20 dibagi dengan 25. Sini FB adalah 15 kali 20 bagi 25. Maka dapatnya 300 bagi 25 tuh 12. Ini nih 12. 15, 12, udah pasti sini 9. Ya. Terus ini 24 sama 7. Nah, ini yang rada jelek dikit. Ya. 24 kali 7 bagi 25. 6,72. Ini 6,72. Berarti panjang CD-nya belum ya. Coba caranya gini nih. 7 itu kan sebagai yang miringnya ya. Tinggal 7 dibagi sama 25 aja. Dapatnya 0,28. Nah, kalau kalian paham, ini perbandingannya kan gini. Ini 7, ini 25, ini 24. Kalian kan butuh ini kan, ya. Tinggal tadi nih, angka 7. 7 dibagi sama 25, hasilnya dikali 7 lagi. 7 dibagi 25, hasilnya kali 7 lagi. Dapatnya 1,96. Berarti ini 1,96 gitu. Nah, tinggal cari BC. BC adalah yang tadi 25 dikurangin 9 dikurangin 1,96. 25 kurang 9 kurang 1,96. Anggapannya di dekat 2 ya. 25 kurang 9 itu 16. Kurang 1,96. Jadi dapatnya 14,04. Hitung luas dan keliling daerah Arsiran. Oke, kalau ke luas itu adalah luas lingkaran sedang tambah luas setengah nih ya, per 2 ya. Lingkaran kecil per 2 tambah segitiga yang dalam, yang ini, itu nanti dikurang sama luas lingkaran besar. Nah, itu konsepnya ya, untuk luas. Oke, jadi luas lingkaran sedang yang diameternya 40 ya, berarti jari-jarinya 20. Pi kali 20 kuadrat per
2. Ya. Luas lingkaran kecil yang jari-jarinya 15. Kan diameternya 30, berarti jari-jari 15 ya. Pi kali 15 kuadrat per 2. Luas segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. 40 kali 30 bagi 2. Luas lingkaran yang besar. Nah, kalian ingat 40 ketemu 30 pasti ini 50. Ya, Pitagoras. Pi kali 25 kuadrat per 2. Ya. Nah, kalau kalian perhatikan dengan jeli ya, ini memiliki kesamaan. Berarti pi per 2 buka kurung 20 kuadrat tambah 15 kuadrat kurang 25 kuadrat. Nah, ini kan 0. Jadi pi per 2 kali 0 ya 0. Maka hasilnya tinggal ini doang nih. 40 kali 30 per 2. Ya, 600. Gampang kan? Itu untuk luas ya. Nah, sekarang untuk keliling. Keliling gampang. Tinggal setengah keliling yang sedang tambah setengah keliling yang kecil tambah setengah keliling yang besar. Jadi setengah buka kurung keliling yang sedang pi 40. Keliling yang kecil pi 30. Keliling yang besar pi 50. Ya, jadi setengah kali ini jumlahin aja nih. 120 pi. Coret. Hasilnya 60 pi. Selesai. Nah, itulah pembahasan soal persiapan buat ujian. Semoga nilainya 100 semua. Saya doakan kalian yang terbaik. Jangan lupa belajar dengan sungguh-sungguh. Pastikan nilai kalian cepet. Thank you. God bless.